Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Putri akan berbagi ilmu mengenai organisasi ASEAN dan keadaan sosial budayanya. Diharapkan kalian dapat mengetahui sejarah berdirinya ASEAN, tujuan didirikannya ASEAN. Kemudian, kapan sih ASEAN itu didirikan? Kalian nanti juga dapat mengetahui arti dan lambang negara ASEAN. Kemudian, dapat menunjukkan anggota-anggota ASEAN melalui peta. Coba siapa yang tahu apa itu ASEAN? Iya, pintar. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau perhimpunan bangsa-bangsa yang berada di wilayah Asia Tenggara. Kapan sih organisasi ASEAN didirikan? Pintar. Organisasi ASEAN didirikan dengan ditandai adanya Deklarasi Bangkok yang diadakan di ibu kota Thailand, di kota Bangkok, pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada saat didirikan ASEAN, ada perwakilan 5 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh pendiri ASEAN yang datang pada saat didirikannya ASEAN? Yang pertama, ada Adam Malik dari Indonesia. Kemudian yang kedua, ada Bapak Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kemudian yang ketiga, ada Tanat Koman dari Thailand. Yang keempat, ada Narcisco Ramos dari Filipina. Dan yang kelima ada S. Rajaratnam dari negara Singapura. Nah, sudah tahu kan wajah-wajah dari pendiri ASEAN? Sekarang kita lanjutkan melalui peta negara-negara ASEAN. Nah, kamu bisa melihat kan? Dari kelima negara pendiri, pada saat ini organisasi ASEAN sudah menjadi bertambah jumlahnya anggotanya. Sekarang menjadi 10 negara. Yaitu ada Brunei Darussalam, kemudian ditambah Vietnam, kemudian ada lagi Kamboja, Laos, dan negara Myanmar. Setelah kalian mengenal mengenai 10 negara anggota ASEAN sampai hari ini, sekarang kita mau belajar mengenai apa sih tujuan organisasi ASEAN itu? Nah, pintar.
Tujuan organisasi ASEAN yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kita sering mengenalnya dengan IPTEK. Yang keempat, saling memberikan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. Setelah kita mengetahui tujuan organisasi ASEAN, sekarang kita akan belajar mengenai arti dan lambang ASEAN. Bendera ASEAN itu melambangkan organisasi ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Berikut adalah warna-warna pada lambang bendera ASEAN. Pada warna dasar merah melambangkan keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi dalam negara ASEAN. Kemudian lingkaran biru dan tulisan ASEAN memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna kuning pada 10 ikat padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Warna putih pada lingkaran logo ASEAN artinya adalah kesucian. Ikatan rumpun padi pada logo ASEAN pun memiliki arti, yaitu harapan para tokoh pendiri agar secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Sedangkan lingkaran tersebut melambangkan kesatuan ASEAN yang tiada terputus. Organisasi ASEAN pun memiliki semboyan, yaitu One Vision, One Identity, One Community, yang artinya satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Setelah kita berkenalan dengan arti dan lambang serta makna-makna yang terdapat pada logo organisasi ASEAN, kita mengenal mengenai keadaan sosial budayanya, sehingga mengapa sih terbentuk negara ASEAN? Nah, ini adalah keadaan sosial budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara yang menyebabkan negara-negara tersebut bergabung menjadi negara ASEAN atau bergabung dalam satu wadah organisasi ASEAN. Keadaan sosial yang samanya antara lain: 1. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani karena wilayah Asia Tenggara
rata-rata kenampakan alamnya berupa dataran rendah. Kemudian yang kedua, hampir seluruh dari anggota ASEAN negaranya pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali adalah negara Thailand. Kemudian yang ketiga, sebagian besar penduduknya dari negara-negara anggota ASEAN adalah berumpun Melayu. Sehingga menjadikan kenyamanan. Mereka bergabung menjadi satu di organisasi ASEAN. Nah, demikian yang dapat Putri sampaikan tentang ASEAN dan keadaan sosial budayanya. Semoga menjadi manfaat. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih Ibu kepada ayah bunda kalian yang telah membimbing kalian selama pembelajaran daring di rumah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar, sehingga ilmu yang diberikan dari sekolah dapat sampai dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum.